Selamat datang di Kabar Burung. Ini adalah show di mana kita akan membahas tuntas tentang hal-hal yang lagi trending di Twitter minggu ini. Perkenalkan, nama gue Niko, dan sebelum kita mulai gue mau kasih tahu bahwa semua informasi yang ada di video ini kita kurasi dari Twitter. Hari ini kita akan membahas 5 hal yang lagi hangat bukan hanya di Twitter tetapi juga di media-media lainnya. Hal pertama yang kita akan bahas adalah tentang kapal selam Nanggala 402. Sebelumnya, gue dan seluruh member Web TV Asia turut berduka cita untuk para prajurit hiu kencana yang gugur. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang belum dengar berita terkini tentang tragedi KRI Nanggala 402, kapal selam KRI Nanggala 402 ini yang pada saat itu menampung 53 prajurit hiu kencana telah tenggelam dikarenakan oleh faktor alam. Dengan bantuan dari Singapura dan negara-negara lainnya, kapal selam milik Indonesia tersebut telah ditemukan di kedalaman 838 meter. Presiden Jokowi telah bekerja sama dengan International Submarine Rescue and Liaison Office untuk proses pengangkatan kapal tersebut. Presiden Jokowi memberi kenaikan 1 pangkat sebagai penghargaan untuk para prajurit yang gugur. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Selain itu, Pak Jokowi juga memberi jaminan pendidikan sampai S1 untuk semua anak para prajurit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gempa Sukabumi. Sementara itu, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari ini Selasa 27 April 2021. Gempa ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, dan pusat gempa tersebut ada di kedalaman 14 km. Gempa ini juga mempunyai kekuatan sebesar 5,6 SR. Menurut BMKG, gempa tersebut tidak mempunyai potensi untuk menyebabkan tsunami. Namun, gempa itu cukup besar sampai beberapa warga di daerah Jakarta Bogor melaporkan bahwa mereka dapat merasakannya. Sekarang kita akan bahas tentang apa yang sedang terjadi di India, yaitu tsunami COVID. Saudara, hampir semua rumah sakit di India kekurangan pasokan oksigen lantaran melonjaknya kasus positif COVID-19 di negara itu. Pada tanggal 26 April 2021, India mempunyai 352.991 kasus corona baru hanya dalam 1 hari. India mempunyai rata-rata sekitar 200.000 kasus baru per hari. Total kasus corona di India sudah melebihi 17 juta kasus dan sekitar 14 juta kasus itu sudah dinyatakan sembuh. Namun, virus ini telah menyebabkan sekitar 200.000 orang meninggal. Beberapa negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jerman telah mengirim vaksin dan alat-alat medis lainnya untuk membantu India menangani situasi ini. Pihak Twitter pun membantu India dengan menghapus semua tweet yang dapat menyebabkan warga India menjadi lebih panik. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka konten yang kita bikin dan ingin mensupport kita, jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang lain. Balik lagi ke negara kita tercinta ini, sekarang kita akan membahas tentang KKB musuh negeri. Dalam kontak senjata, TNI Polri berhasil menyerbu markas kelompok kriminal bersenjata. Telah terjadi penembakan dan penyanderaan warga di Papua yang disebabkan oleh kelompok kriminal bersenjata atau yang bisa disingkat KKB. TNI telah melakukan perburuan terhadap semua member KKB tersebut dengan bantuan semua anggota Satgas yang bertugas di Papua. Perburuan ini telah dimulai dan mengakibatkan 1 brimob tewas dan 2 terluka karena tertembak oleh anggota KKB tersebut. Telah diterangkan bahwa anggota KKB tersebut mempunyai 3 tuntutan. Yang pertama adalah untuk membubarkan Freeport. Yang kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan Pasukan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau juga bisa disebut PBB. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas yang berarti rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Tuntutan tersebut dapat terdengar mempunyai unsur-unsur politik, tetapi Harits Abu Ulya, seorang pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analysts atau CIA, menyatakan bahwa KKB melakukan kegiatannya untuk ekonomi semata, tidak dibumbui dengan unsur politik. Hal terakhir yang kita akan bahas adalah hal yang bisa dibilang lucu, yaitu tentang tragedi babi ngepet. Pada hari Selasa, tepatnya tanggal 27 April 2021, video seekor babi hutan yang dimasukkan ke dalam kandang menjadi tontonan warga di Bedahan, Sawangan, Depok. Tidak hanya itu, di dalam video tersebut, seorang pria dengan pengeras suara menyebut bahwa itu bukan babi biasa, melainkan manusia yang telah berubah menjadi babi.
Pria tersebut juga menceritakan bagaimana penangkapan babi itu bisa terjadi, yang melibatkan 6 orang harus telanjang di sebuah kebun. Karena soal penangkapan babi ini mengakibatkan adanya kerumunan, babi itu akhirnya dipotong dan dikubur warga setempat. Setelah dinyatakan hoax, Ustaz Adam Ibrahim, penyebar video babi ngepet tersebut, akhirnya ditangkap. Jadi, apa pendapat kalian tentang hal-hal yang tadi kita bahas? Langsung tulis aja pendapat kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan kabar burung selanjutnya.